Fenomena thrifting kini kian menjamur di kalangan anak muda Indonesia. Harga yang terjangkau, model yang unik, serta dorongan gaya hidup sustainable lifestyle menjadikan thrifting bukan sekedar tren, melainkan bagian dari keseharian. Namun, di balik serunya berburu pakaian bekas, tersimpan kisah panjang tentang dampaknya terhadap perekonomian di Indonesia. Kita tujuannya menghidupkan UMKM yang legal yang juga bisa menciptakan tenaga kerja di penyerapan, di sisi produksi di sini. Jadi kita ingin hidupkan lagi produsen-produsen tekstil dalam negeri. Thrifting adalah aktivitas membeli pakaian bekas yang sebagian besar berasal dari luar negeri. Pakaian-pakaian ini masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur dalam bentuk bal-balan yang besar. Sebagiannya masuk secara resmi, tetapi tidak sedikit pula yang masuk melalui jalur ilegal. Ya, kan kita di sini juga juga lihat harga ya, di sini lebih murah gitu. Orang butuh second pada barang baru. Sekarang barang baru ini kualitas. Dan kalau di masyarakat kan kualitas nomor satu. Kan barang second kan kualitas bagus. Harga juga murah ya. Murah. Itulah kalau pendapat penjual second, thrifting. Bagi sebagian masyarakat, thrifting membuka pintu peluang ekonomi baru, mulai dari pelaku UMKM, pedagang kecil, hingga kreator konten. Banyak yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas jual beli pakaian bekas. Beberapa orang harga barang sekarang atau 215 kan saya jual kan, kadang jual beli 300 hari, 400 hari dia kan barangnya dari luar kota Bandung, barangnya luar negeri. Berarti ada barang lokal sama impor juga ya Bang? Barang lokal yang nggak ada, tapi barang impor. Kalau dilarang janganlah. Bagaimana saya cari makan tuh dilarang nggak salah. Namun di sisi lain, geliat thrifting juga membawa dampak serius bagi ekonomi nasional. Industri tekstil lokal yang menyerap jutaan tenaga kerja terancam kalah bersaing dengan pakaian bekas impor yang dijual dengan harga jauh lebih murah. Tak hanya itu, banyak pakaian bekas yang masuk tanpa membayar pajak, sehingga berpotensi merugikan negara dan makin menekan daya saing produk dalam negeri. Itu juga berpengaruh untuk berjualan lokal sih Kak, karena anak muda sekarang tuh lebih banyak menggunakan produk thrifting daripada produk lokalnya sendiri. Pemerintah Indonesia secara tegas telah melarang impor pakaian bekas. Kebijakan ini diambil untuk melindungi industri tekstil nasional, sekaligus menjaga kesehatan, kebersihan, dan keberlanjutan ekonomi. Namun, kenyataannya, meski aturan telah diberlakukan, praktik impor pakaian bekas masih terus terjadi hingga hari ini. Menurut saya ya jangan dong sampai dimusnahkan. Ini kan juga mata pencarian warga di sini. Kasihan juga kalau dimusnahkan, mereka mau cari makan keluarganya bagaimana. Kami udah komunikasi dengan Menteri UMKM, Pak. Mereka udah mempersiapkan 1.300 barang atau brand atau merek yang akan diperdagangkan kepada pedagang-pedagang baju bekas ini, gitu. Dan mereka juga udah mempersiapkan skema-skema bisnis, Pak, untuk bagaimana pedagang-pedagang baju bekas ini terus bisa berdagang tidak berhenti. Pada akhirnya, thrifting bukan semata tentang mencari pakaian murah atau sekedar mengikuti tren sustainable lifestyle. Fenomena ini mencerminkan cara masyarakat beradaptasi dengan kondisi ekonomi, memanfaatkan kreativitas, serta memenuhi kebutuhan gaya hidup masa kini. Namun, di balik perkembangannya, terdapat tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa tren ini tidak merugikan industri lokal, lingkungan, dan perekonomian negara. Sebab, pilihan kita sebagai konsumen hari ini akan menentukan arah masa depan industri fashion Indonesia esok hari.